tadi masih berkaitan dengan konsumsi, masyarakat dan juga daya beli masyarakat begitu ya. Kita juga melihat dalam beberapa bulan terakhir ini, deflasi terjadi, kemudian juga banyak ekonom yang mengkhawatirkan daya beli masyarakat ini tertekan begitu. Anda sendiri melihat tadi berkaitan juga dengan angka, inflasi yang dalam 3 bulan terakhir kalau tidak salah begitu sudah terjadi deflasi, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang bisa disampaikan Bu Winnie? Iya, jadi sebenarnya kalau kita melihat, angka deflasi yang disampaikan oleh BPS, dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut, itu kan deflasi terjadi secara mantuman, bukan year on year. Year on year tetap inflasi di bulan Juli, 2024 terjadi inflasi sebesar 2,13% secara year on year. Kalau kita lihat secara dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, memang terjadi deflasi, tapi kita perlu perhatikan apa sih yang menyebabkan terjadinya deflasi itu? Apakah karena memang berkurangnya sisi permintaan atau karena memang penurunan harga ini disebabkan supply yang lebih banyak sehingga menyebabkan beberapa harga komoditas penting ini harganya turun. Nah, kalau kita cermati dari data yang kami rilis, bahwa deflasi 3 bulan berturut-turut itu memang sangat dipengaruhi oleh faktor supply, yaitu di mana beberapa harga komoditas mengalami penurunan karena memang panen, seperti cabai rawit, cabai merah dan bawang merah. Itu mengalami penurunan harga yang luar biasa di bulan Juli 2024. Dan ini karena memang beberapa supply sangat berlimpah, terutama di daerah-daerah yang menjadi produsen utama bawang merah seperti di Brebes dan beberapa tempat lainnya. Nah, begitu juga halnya dengan cabai merah. Nah, di bulan Mei juga terjadi deflasi, faktor utamanya karena penurunan harga beras. Karena memang kita bulan April, Mei memasuki masa panen raya, sehingga harga beras mengalami penurunan. Nah, ini yang menjadi penyebab atau faktor yang menyebabkan deflasi, terutama dikarenakan adanya penurunan harga pada kelompok harga pangan bergejolak atau yang kita sebut dengan volatile food. Nah, biasanya deflasi itu menjadi warning penurunan daya beli apabila terjadi penurunan atau terjadi deflasi di dalam inflasi inti. Kalau kita perhatikan inflasi komponen inti dari pembentuk inflasi kita masih mengalami inflasi. Tetapi deflasi memang relatif cukup besar terjadi untuk kelompok pangan bergejolak akibat dari, sekali lagi ini akibat dari sisi supply, pasokan yang melimpah untuk beberapa harga komoditas. Nah, untuk itu tentunya pertanyaan berikutnya, apakah memang terjadi penurunan daya beli masyarakat? Ini perlu kita cermati dan kaji lebih dalam lagi, tidak hanya serta-merta hanya dikaitkan dengan angka deflasi. Karena belum tentu deflasi itu menyebabkan daya beli masyarakat, menurunkan daya beli masyarakat, merupakan cerminan dari daya beli masyarakat. Karena deflasi yang ada adalah untuk harga-harga pangan yang sebenarnya masyarakat menginginkan harga pangan lebih murah supaya lebih terjangkau, begitu. Nah, satu hal Mbak terkait dengan konsumsi yang tadi saya sampaikan di sesi berikut sebelumnya, kita juga perlu melihat karena kami di BPS mulai mendeteksi adanya perubahan dari pola konsumsi masyarakat itu memang terjadi. Kalau kita pahami di kuartal kedua itu kan ada 2 kali Lebaran berturut-turut baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, biasanya dulu di tahun-tahun belakangan, mungkin tahun zaman kita masih muda, biasanya kan kalau momen Lebaran adalah momentum kita membeli pakaian baru, alas kaki baru, sepatu baru, dan lain-lain. Nah, tetapi kalau kita cermati dari angka triwulan kedua 2024 ini, konsumsi rumah tangga untuk pakaian alas kaki itu hanya tumbuh 1,68%. Malah ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Namun, transportasi untuk mobilitas masyarakat
restoran, hotel ini tumbuh lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Artinya pada saat momen-momen Lebaran, baik Idul Fitri dan Idul Adha, maupun momen-momen libur panjang, masyarakat Indonesia relatif cenderung untuk melakukan aktivitas bepergian, traveling, dibandingkan untuk membeli pakaian maupun alas kaki. Jadi tren perubahan pola konsumsi masyarakat ini memang sudah terlihat. Baik, baik. Nah, kemudian di satu sisi begitu ya, ketika kita berbicara juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kita lihat begitu bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional ini cukup didorong oleh pertumbuhan yang signifikan di beberapa provinsi di Indonesia begitu ya. Anda sendiri melihat apa yang menjadi faktor dan provinsi mana saja begitu? Apakah ini memang mungkin sesuai begitu dengan rencana dari pemerintah terhadap beberapa program pemerintah begitu ya, sehingga memang sudah terefleksikan pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Seperti apa, Bu Winnie? Iya, betul sekali bahwa pertumbuhan ekonomi berdasarkan wilayah, kalau yang kita lihat yang paling tinggi memang di kawasan Maluku, Papua, dan juga di Sulawesi. Dan kalau kita perhatikan lagi ke tingkat provinsinya, memang pertumbuhan ekonomi tinggi yang bahkan menembus double digit itu terjadi pada provinsi-provinsi yang memang di provinsi tersebut ada program hilirisasi tambang yang sangat masif. Karena ini ditopang oleh adanya kawasan industri, di mana kemudian kawasan industri itu betul-betul melakukan proses industrialisasi, hilirisasi dari biji tambang atau dari nikel, saya katakan dari nikel menjadi produk-produk turunannya. Dan ini sebenarnya yang kemudian terekam dengan jelas dan persis oleh data kami di BPS bahwa di provinsi yang terjadi hilirisasi dengan dikelola oleh dalam satu kawasan industri ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut. Apalagi kalau kita lihat dari sektor industri manufakturnya, bentuk PDB dari sisi produksi atau dari sisi lapangan usaha memang terlihat sekali pertumbuhan sektor industri manufakturnya bahkan melebihi dari 20%. Jadi ini yang menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia. Jadi kalau secara wilayah, kita agregasikan wilayah, Maluku Papua tumbuh 8,45% dan Sulawesi tumbuh 6,07%. Oke, baik.